ruang-ruang jadi tersebut. Kita perjalanan di sini ya, karena di sana nanti kita monumen Bukit Besar. Nah, ini adalah monumen sebagai peringatan gerakan 1 abad Muhammadiyah. Nanti di belakangnya ada atribut-atributnya. Ya, gitu. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam lagi di Madinah selanjutnya. Lalu terdapat sambutan dari Ketua MPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kembali lagi bersama kita. Bagaimana Mas Ahmad komentarnya? Ya bagus sih museumnya. Saya bangga ya udah sekolah udah kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Fasilitasnya mumpuni pokoknya. Dengan di Bengkulu dan pernah juga mengajar di salah satu madrasah di Bengkulu pada saat itu. Nah, dan di depan teman-teman ini juga ada surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7 yang menjadi tonggak pemikiran dari Kiai Dahlan untuk pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Ahmad Dahlan dan Siti Wandah yaitu sang istri dari Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Siti organisasi Aisyah. Nah, Kiai Haji Agus Salim itu menjadi salah satu tokoh kemerdekaan. Makasih udah bantu kelompok aku.
lagi ke tempat selanjutnya. Awal mula perjalanan Kiai Dahlan pergi berhaji, beliau dari Jakarta ke Semarang terlebih dahulu menggunakan kereta api. Lagi di sini di tempat selanjutnya. Gimana? Ini adalah kapal yang digunakan untuk melakukan pencerahan. Sini dapat tampilan juga kapal-kapal uap ini yang melakukan pelayaran dari terusan Suez hingga ke Asia maupun ke Jazirah Arab. Haji untuk pertama kalinya, kapal yang di sini itu setelah keberangkatan beliau ke Rizik, kemudian pulang ke Tanah Suci. Lanjut ke tempat selanjutnya. Nah, yang teman-teman bisa lihat ini salah satu pembaharuan yang dilakukan Kiai Dahlan yang bisa kita rasakan. Nah, jadi yang di depan kita ini adalah denah lokasi Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Sekali ya, untuk berkeliling ke Museum Benteng, kita akan melihat beberapa koleksi ya yang ada di Museum Benteng Frederick, dan kalau nanti ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silahkan. Oke, baik teman-teman, sekarang tanpa membuang waktu lagi, sekarang ikuti saya, kita masuk terlebih dahulu ke ruang dioramatan. Sebagai informasi juga buat teman-teman sekalian bahwa Benteng Frederick ini awalnya dibangun pada tahun 1760 atau sekitar 263 tahun yang lalu, dan awalnya dinamakan Benteng Rustenburg yang artinya adalah tempat peristirahatan. Diberi nama Rustenburg karena kemudian Belanda pada saat itu meminta kepada Sultan Hamengkubuwono yang pertama untuk dibangunkan sebuah tempat tinggal atau tempat peristirahatan. Lanjut kita masuk ke dalam Museum Benteng Frederick. Gambarnya akan muncul, gambar bergerak dan keterangan yang akan mengarahkan kita pada kalimat atau keterangan di kanan maupun kirinya ya. Ini yang di tengah tentu sosok Pangeran Diponegoro. Kita bisa melihat penampilan dari Pangeran Diponegoro ini jelas menunjukkan adanya sisi-sisi keagamaan yang digunakan oleh Diponegoro selama perang berlangsung. Dia menggunakan sorban, kemudian menggunakan gamis,
dan juga meletakkan kerisnya di depan, bertolak belakang para bangsawan Jawa di masa lalu. Di mana kita tahu bahwa Diponegoro adalah anak tertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Bahkan Pangeran Diponegoro awalnya dipersiapkan oleh Habib III sebagai penggantinya, sebagai Habib IV. Tetapi Diponegoro menolak. Kenapa? Karena ibunya adalah Selir, bukan Garwo Patmi atau permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Sehingga dia memutuskan untuk tidak mau diangkat menjadi sultan. Meski dalam perang Diponegoro sendiri, karena Diponegoro kemudian mengangkat dirinya sebagai Khalifatullah dengan nama Ngabdul Kamit Heru Cokro. Nah, di sini kita bisa melihat adanya persinggungan antara prinsip-prinsip keagamaan, karena Alibasa itu diambil dari nama gelar kemiliteran di dalam Turki Usmanasa. Nah, ini ya, contoh Alibasa Prawirodjojo. Dan seorang pemimpin spiritual yang nanti anak keturunannya menjadi seorang vokalis terkenal di Indonesia, Kiai Mojo. Ya, tahu siapa keturunannya yang jadi vokalis terkenal? Duta Atmojo, Shillong Seven. Nah, itu adalah keturunan dari Kiai Mojo. Kandang-kandang janjan kuning. Untuk hari ini memang diadakan pertunjukan wayang golek, dan untuk hari Kamis besok itu wayang kulit. Untuk hari Sabtu dan Minggu itu tarian, pertunjukan tarian khusus hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk hari-hari lain kita hanya mengadakan seperti mocopat dan karawitan. Nah, jadi ruangnya seperti ini bangunannya. Putih ini namanya Badai Simbar Macan Rucul. Ini asalnya dari Cirebon. Jadi kalau yang putih ini dia dulu dipakainya sama cewek-cewek mandiri. Jadi dulu ini digunakan untuk menandai independent woman zaman dulu ini. Di tengah sini, di sini kita punya replika peti kubur. Jadi manusia zaman dulu itu ketika meninggal, mereka tidak dimasukkan ke dalam kamar atau dikubur, tapi hanya dimasukkan ke dalam peti. Ini petinya terbuat dari batu kapur dan dulu ditemukan di Gunung Kidul. Nah, waktu ditemukan itu seperti itu. Ini replikanya, yang aslinya itu ada di Museum Geologi Bandung. Ada replika coy. Sampai mau tidurin di sini nih.
Mataram. Tapi karena perjanjian, ada yang tahu perjanjian apa? Giyanti terbelah menjadi dua, Solo dan Jogja. Nah, untuk Solo sendiri jadi berbentuk seperti ini dan Jogja seperti ini. Nah, kedua warongko ini berfungsi untuk kegiatan informal, seperti kalau kita pergi ke kampus atau pergi ke sekolah, pergi ke kerja, kita menggunakan hayaman. Seperti ini kerisnya, ujungnya runcing, lekuannya dalam, lalu ada mengikuti gaya Sulawesi seperti ini, lalu mengikuti gaya kota Surakarta sendiri seperti daun singkong, lalu mengikuti gaya Jawa Barat yang looknya tidak terlalu dalam, sedangkan ada dari Riau, Sumatera. Ya, bisa disebut dengan keris salang atau keris panjang Bangkinang, seperti itu. Kan warisan budaya dunia non bendawi. Jadi bukan bendanya, tapi nilai-nilai yang ada di dalam keris ini. Nah, untuk stadion ini sendiri punya sejarah. Jadi yang membangun adalah Raja Pakubuwono Kaping 10 atau Pakubuwono ke-10. Ketika melihat rakyatnya main sepak bola, diusir oleh Belanda. Nah, nggak terima, dibuatin stadion langsung. Karena di era Pakubuwono 10, Nagari Surakarta adalah negara yang sangat kaya. Ini yang kemudian menjadi Sultan di Jogja, Sultan di Jogja. Nah, Raden Mas Said ini adalah anak dari Pangeran Mangkunegara Kartosuro, kakak dari Raja Solo Jogja, tapi dari Sule. Nah, ya, jadi zaman dulu ini Mangkunegara itu salah satu istana pertama yang diambil listrik. Keluarga bangsawan Mangkunegara itu kayaknya tinggi-tinggi ya, nggak tahu kenapa ya. Ini kakaknya, ya kakaknya, ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mengatakan masih 9. Yang berlaku ini bukan berlaku. Nah, jadi yang di sebelah kanan kita ini yaitu batu-batuan atau tanah
yang berasal dari 800 juta tahun yang lalu. Lama banget kan? Sangiran merupakan situs arkeologi manusia purba terlengkap di Asia. Areanya seluas 56 km hektar, berada di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah, atau sekitar 15 km utara Surakarta di lembah Sungai Bengawan Solo. Sangiran memberi informasi lengkap sejarah kehidupan manusia purba. Tiap-tiap ruang pameran tersebut menyuguhkan berbagai fosil jutaan tahun lalu yang tertata rapi. Dilengkapi dengan keterangan fosil tersebut, ruang pameran juga dilengkapi dengan AC sehingga pengunjung dapat menikmati dan belajar apa yang ada di sana dengan nyaman. Tak hanya itu, museum yang diurus Dinas Pariwisata Sragen ini juga mempunyai fasilitas lain seperti laboratorium, gedung fosil, dan ruang silet. Di sini terdapat fosil cangkang seperti kerang yang berasal dari dalam tanah yang timbul dari beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya di sini ada lapisan-lapisan tanah pada saat itu. Kemudian yang di sana ada bekas kapak-kapak manusia purba, dan di sebelah kanan kita yaitu terdapat gading gajah purba. Nah, ini dia penampakan gading gajah purba. Karena sebetulnya pintu yang kedua itu nggak nembus ke sini, nggak nembus ke lorong yang kita lewatin sekarang. Jadi yang nembus ke sini itu cuma 3 pintu, pintu 1, 3, sama pintu yang 4 dan 7 terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audina. Di sini saya sebagai edukator yang akan menjelaskan sedikit mengenai Museum Gedung Sate. Sebelumnya suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran ya, aman. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih dari teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa disebutnya itu Gedung Sate? Ada apa? Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan
jabatan Departemen Van Verkeer and Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya. Sekira negara itu ada 5 negara sponsor. Ada yang tahu 5 negara sponsor itu negara apa aja? Indonesia, apa? India, bener. Apa lagi? Bukan. Apa? Sri Lanka, bener. Ya benar, 5 ternyata satu lagi. Pakistan, benar. Sekali kita lihat di belakang sini, di patung-patung sini, pertama ada perwakilan dari mana nih? Jawaharlal Nehru perwakilan dari India, benar. Perdana Menteri dari India. Perdana Menteri dari mana? Oke, dan kita lihat sekarang ke sebelah sini ya. Ini ada kursi rotan. Kursi rotannya itu asli yang pada saat itu digunakan untuk menyambut para delegasi. Bisa dilihat ya di gambar. Itu ada Pak Ali Sastrowijoyo menyambut delegasi dari Kamboja. Namanya Pangeran Norodom Sihanouk. Jadi delegasi dari mana itu? Kamboja. Namanya Norodom Sihanouk. Benar. Beliau itu tuh ketua delegasi termuda pada saat itu. Dan ini kursi rotannya masih asli semuanya. Beda merek yang pertama ya, beda merek. Dan ini mereknya Remington, yang ini mereknya Royal. Yang kedua beda tempat pembuatan. Yang ini di Inggris, yang ini di Jerman. Yang ketiga beda tipe keyboard. Ini tipe keyboardnya Francis, sementara yang ini tuh Azerty. Ini yang sangat dan akhirnya namanya itu Pacific Concordia. Gedung Museum Geologi dibangun pada 1928 dan diresmikan dengan nama Geologisch Museum pada 16 Mei 1929 bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Pembangunan dikerjakan selama 11 bulan dengan 300 pekerja dan menghabiskan dana 4.000 gulden. Dibangun dengan arsitektur bergaya Art Deco berdasarkan rancangan arsitek karya seorang arsitek Belanda, Ir Haji Wijnaldum van Gorderbul.